got so. Motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to the wall. Yeah, boy. Nice. Nani? Hello, motherfucker. Okay. Halo, assalamualaikum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Alina, NPM 24 Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas B. Saya akan menjelaskan teori humanistik tentang ibadah. Sebelum kita menjelaskan teori humanistik tentang ibadah, kita harus memahami tentang teori humanistik dahulu. Teori humanistik adalah sebuah pandangan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan pentingnya pengalaman individu dan potensi untuk aktualisasi diri atau pengembangan secara personal. Berbeda dengan teori lainnya seperti behaviorisme yang fokus pada perilaku, terapi atau psikoanalisis yang fokus pada alam bawah sadar. Teori humanistik memandang manusia sebagai agen bebas yang memiliki kemampuan untuk memilih, berkreasi, menilai, dan menentukan nasibnya sendiri. Konsep utama teori humanistik yang pertama, manusia kan manusia. Tujuan utama dari teori ini, khususnya dalam konteks pembelajaran, adalah untuk membantu individu lingkungan dan mengembangkan potensi yang ada dalam lingkungan. Yang kedua, aktualisasi diri. Ini adalah dorongan bahwa manusia untuk menjadi apa yang mampu mereka capai. Proses lebih penting dari proses. Teori ini menekankan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar. Pelajaran harus menikmati prosesnya dan menemukan yang berikutnya, kebebasan belajar. Individu menganggap memiliki keinginan alam untuk mempelajari dan memiliki kebebasan untuk apa yang dia pelajari. Yang terakhir, peran fasilitator dalam pembelajaran. Guru atau pendidik berperan sebagai fasilitator yang memotivasi, menyediakan sumber daya, dan sebagai otoritas yang mengatur pembahasan, yaitu perspektif humanistik tentang ibadah atau pengembangan potensi diri dan kapasitas. Ibadah itu dilihat sebagai salah satu jalan bagi individu untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan potensi diri secara utuh, termasuk aspek spiritual, emosional, dan intelektual. Ibadah dapat menjadi sarana untuk mencapai tingkatan tertinggi kemanusiaan, manusia sempurna atau sempurna. Ibadah haruslah memiliki makna personal yang mendalam bagi individu. Fokusnya bukan sekedar pada ritual atau formalitas, tapi pada substansi dan esensi yang
yang dirasakan oleh pelaku. Kebebasan dan tanggung jawab. Manusia dipandang sebagai subjek yang bebas dan mereka dalam menentukan arahnya. Ibadah dilakukan secara sukarela dan bukan karena terpaksa, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab penuh atas perbuatan dan perkembangan spiritual diri sendiri. Nilai kemanusiaan dan etika. Ibadah tidak hanya bersifat vertikal atau hubungan tapi juga horizontal, hubungan antara manusia. Konsep ibadah seringkali diterapkan dalam konteks humanisasi atau memanusiakan manusia, seperti amal ma'ruf nahi munkar, yang berarti menekankan kebajikan, keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang sesuai dengan prinsip syariat al-rahmat dalam Islam. Ibadah mendorong kehilangan sifat egois, otoriter, dan individualis. Pengharapan terhadap ibadah merupakan upaya mengembangkan fitrah-fitrah tertentu yang menganugerahkan oleh Tuhan, termasuk potensi sebagai hamba Allah dan khalifah. Jadi kesimpulannya, dalam pandangan yang dipengaruhi teori humanistik, ibadah yang otentik adalah ibadah yang memberdayakan individu, menumbuhkan kesadaran, kebebasan, tanggung jawab, dan pada akhirnya mengaruh pada pengembangan diri yang optimal serta memberikan kontribusi positif terhadap kemanusiaan. Telah langit biru, burung-burung pun terbang, pohon hijau bergoyang, bunga-bunga pun mekar, air sungai mengalir, ikan berenang senang. Alam ini indah, yuk kita jaga. Buang sampah di tempatnya, tanam pohon, jangan tebang. Hemat air, matikan lampu, bumi senang, kita pun sehat. Kalau jalan ke taman, jangan rusak rumputnya. Kalau lihat sampah, ayo kita ambil. Naik sepeda, yuk kita kurangi polusi. Alam akan tersenyum kalau kita peduli. Buang sampah di tempatnya, tanam pohon, jangan tebang. Hemat air, matikan lampu, bumi senang, kita pun sehat. Mari bercocok tanam, rawat tanah bersama, buat kompos di rumah, kurangi plastik juga. Ajak teman dan keluarga jadi pejuang hijau. Langkah kecil kita punya dampak besar. Ayo bernyanyi untuk bumi dengan hati yang penuh cinta. Kita jaga laut dan hutan agar lestari selamanya. Buang sampah di tempatnya, tanam pohon, jangan tebang. Hemat air, matikan lampu, bumi senang, kita pun sehat. Bumi senang, kita pun sehat. Yuk bersama jaga alam kita. Mari bercocok tanam, rawat tanah bersama, buat kompos di rumah, kurangi plastik juga. Ajak teman dan keluarga jadi pejuang hijau. Langkah kecil kita punya dampak besar. Ayo bernyanyi untuk bumi dengan hati yang penuh cinta.
Bye-bye.